Ibu dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan meriah untuk narasumber kita hari ini. Kita sambut bersama Kang Zaini. Mari kita mengenal Zaini Alif dan berbagai permainan tradisional Indonesia lebih dekat. Siapa tahu Om Pimpa Alum Gambreng itu ternyata doa-doa buat atau harapan-harapan tentang kejelekan gitu dan yang lainnya kita juga nggak tahu gitu. Nah ini saya penasaran Om Pimpa Alaihum Gambreng itu apa gitu. Nah kemudian saya coba tuh mengurut dari berbagai macam, dari mulai survei, pertanyaan dan sebagainya gitu, dari orang tua, sepuh, kamus-kamus dan sebagainya. Saya sampai memutuskan kamus dari Zoetmulder tahun 1901 ya, Zoetmulder yang di Belanda, kemudian kamus Jawa kuno, kemudian Jonathan Rig, kamus Jonathan Rig tahun 1856 dari Inggris. Itu kamus Sunda Indonesia ada, kemudian kamus Kolsma dari Belanda juga, Belanda Sunda, Belanda Jawa. Kemudian itu tahun 1893 ada Kawi Sansekerta, saya kumpulkan deretan gitu, deretan ada nggak yang berkaitan dengan kata ini, sampai naskah-naskah saya buka, naskah Siksa Kandang Kersian, Amanat Galunggung, Sang Suwaka Dharma, saya coba urai gitu, ada kata-kata yang berkaitan dengan ini. Dan sekian lama saya meneliti itu ternyata menemukan yang luar biasa Bapak Ibu semua. Saya pun yang menelitinya terkaget-kaget. Ternyata home itu home, aum, ung, huwa itu Tuhan. Home, aum, ung, huwa. Maka kita hu Tuhan. Gitu. Kemudian home, pimpah. Pimpah itu saya menemukan dalam kamus bahasa Kawi artinya berkumpul bersama dalam kesenangan. Pimpah. Nah kita ini sedang pimpah aja kita. Berkumpul bersama dalam kesenangan. Alaih itu berpindah. Jadi kayak mungkin menjadi kata alaih kalau sekarang. Mengalihkan, alih itu berpindah. Saya dari bapak ke bapak ke ibu dan mengalihkan. Kemudian home lagi, Tuhan lagi. Jadi artinya home kita turun dari Tuhan, berkumpul bersama dalam kesenangan. Itu di dalam dunia yang menyenangkan. Kemudian fungsi kita alih itu berkontribusi memindahkan sesuatu dari apa yang kita punya. Saya punya pengetahuan diberikan kepada yang lain punya ini bisa dibantu dan sebagainya. Jadi fungsi kitanya itu aja, mengalihkan, memberi. Kita memberi, jadi memberi apapun. Maka di dunia ini kan semuanya ditugaskan untuk memberi. Matahari memberi cahayanya kepada kita, air memberi rasa hausnya kepada kita, udara gitu. Pohon memberikan udara dan manusia juga sama memberi juga. Nah terakhir itu kembali lagi ke home, kembali ke Tuhan. Jadi selesailah perjalanan ini home pimpah alai home. Dari Tuhan kita turun bersama, berkumpul dalam kesenangan. Maka kemudian fungsi kita mengalihkan atau memberi dan sebagainya. Akhirnya kembali lagi ke home. Kenapa ada gambreng Bapak Ibu semua? Ada gambreng. Ini gambreng itu benar-benar yang agak lama saya nelitinya. Gambreng itu dari mana? Ketemunya dalam bahasa meditasinya Jawa. Gambreng itu tawon gumerenggeng. Jadi menggetarkan dada. Jadi kalau orang mau meditasi itu kan menggetarkan dada dengan menggetarkan kayak tawon gumerenggeng gitu. Gitu. Jadi harus ada engnya dengan menggetarkan dada. Itu tujuannya adalah mengingat terus. Kita mengingat terus. Jadi kata ini luar biasa menurut saya. Jadi kenapa leluhur kita ini menitipkan satu pesan yang begitu begitu bermakna, tapi di dalam satu kegiatan yang kita anggap kegiatan yang tidak memberikan banyak kontribusi gitu seolah-olah dan tanda kutip ya. Seolah ya kegiatan yang sepele gitu, main-main dan sebagainya, tapi diterapkan nilai-nilai yang begitu berat, yang begitu tinggi. Nah, itu saya juga kemudian saya mencari kenapa itu. Ternyata memang lifetime dari pemahaman nilai dari permainan tradisional itu sangat panjang. Jadi bertahannya sangat panjang. Bayangkan Bapak Ibu semua berapa banyak perubahan, misalkan tarian itu ada banyak perubahan, misalkan tari ini misalkan ada banyak berubah, misalnya di pakaiannya apa dan sebagainya, atau gerakannya disesuaikan dan sebagainya gitu. Musik juga mungkin ada masukan dari ritme-ritme modern dan sebagainya. Coba Bapak Ibu mainan tradisional. Ada makna yang kemudian harus kita pahami dalam bermainan ini. Itu sebagai awal permulaan. Maka kemudian banyaklah dalam naskah-naskah kuno saya menemukan ini di naskah kuno ada nggak permainan tradisional? Saya gali lagi di naskah kuno, ternyata saya menemukan di dalam Siksa Kandang Karsian. Di Siksa Kandang Karsian itu
dia menyebutkan mun hayang nyaho di pamaceh cetak nirus babakutrakan ubang-ubangan dari pancang ngamunikeun lembur dan sebagainya, itu tanyanya hempul. itu itu tanya hempul. Itu di dalam naskah kuno mengatakan seperti itu. Itu jadi di dalam naskah kuno itu kalau ingin bertanya tentang makanan itu tanyalah ahlinya namanya Banyak Catra. Jadi staf kerajaan namanya Banyak Catra. Nah kemudian kalau ingin bertanya tentang musik dan sebagainya tanyalah Paraguna. Jadi ahlinya Paraguna. Jadi staf kerajaan itu dikasih nama, diberi gelar itu staf-staf dari kerajaan. Nah kalau ingin tahu tentang permainan tanyalah Hempul. Jadi ahli permainan itu empul atau hempul. Jadi dulu kementeriannya Kementerian Permainan sebenarnya Bapak Ibu semua. Yang melahirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Kementerian Permainan. Nah, Kementerian Makanan, kemudian ada Kementerian Musik dan sebagainya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa kebudayaan awal dari permainan? Ini karena apa? Karena Huizinga mengatakan bahwa kebudayaan itu bermula dari permainan-permainan. Nah, kita lihat Huizinga itu penemu yang mengatakan Homo ludens, makhluk bermain. Tahun 1955 itu yang ada. Nah di Matius ini mengatakan bahwa sesungguhnya misalkan tidak akan bertobat ini seperti anak kecil itu dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi berhati kecil itu berarti anak kecil itu ketika aku kanak-kanak aku berkata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Bahwa bermain itu bagian yang penting untuk mengembalikan lagi pikiran mereka menjadi anak-anak dan itulah dia akan masuk kerajaan surga. Next lagi, kemudian di Al-Quran ada banyak sekali, mungkin ada sampai 20 ayat yang ada laibun alahun tentang bermain. Bayangkan Bapak Ibu semua, kenapa Tuhan begitu serius sekali itu mencantumkan kata bermain sampai 20 ayat gitu. Salah satunya mungkin di Al-Anbiya 16-17 itu sesungguhnya kami menciptakan bumi dan seisinya tidak dengan main-main. Dan kalau kami menurunkan permainan, itu di ayat 17-nya, dan kalau kami menurunkan permainan, itu datang dari kami jika kami menghendaki. Jadi Tuhan menurunkan dunia itu dengan main-main, tapi menurunkan permainan itu jika kami menghendaki. Jadi itu yang itu akhirnya ke sana aja, laibun alahun dan sebagainya next gitu. Next Bapak. Kenapa bermain? Kenapa begitu penting bermain sehingga di dalam kitab suci, dalam semuanya ada kata bermain yang muncul ada gitu. Nah, ini menurut Huizinga bermain sudah ada sejak sebelum adanya kebudayaan. Jadi kenapa rentetan lahirnya gitu permainan sebagai pola pendidikan, penanaman nilai, karakter dan sebagainya begitu penting dunia anak ketika mereka harus bermain sesuai dengan apa yang dibutuhkannya gitu. Karena hal inilah yang kemudian mendasari kesadaran dia bahwa dia adalah sedang bermain. Kalau orang sedang bermain kan begitu Bapak Ibu. Bahwa kita sedang bermain tentu ada akhirnya, ada sudahannya, ada selesainya. Kita juga sama masuk ke dunia dan kemudian akan bermain bersama dan kemudian kita sadar kita akan kembali gitu. Next, ini oleh Huizinga. Ini polanya Bapak Ibu semua. Permainan adalah fungsi manusiawi paling fundamental yang melahirkan semua kebudayaan sejak dari awal. Jadi dari otak itu muncul imajinasi. Maka kemudian Bapak Ibu semua kenapa otak ini selalu diikat kalau di orang Indonesia. Itu kalau di Sunda ini ada ikat kepala, jenis-jenis yang saya pakai ini jenis koncer. Jenis koncer itu berbeda jenis ikat yang lain. Terus kalau di Sumatera ada tanja, kemudian ada udeng, ada bendo dan sebagainya. Karena masyarakat itu kita paham bahwa otak ini benar-benar bisa melebihi kemampuan dari tubuh ini berpikir kemana-mana gitu. Kita bisa bersama dengan siapapun, bisa sampai kemanapun, bisa membayangkan siapapun dengan otak ini. Maka kemudian ada adat nilai budaya yang ada tumbuh di sini. Biasanya segi 4 itu biasanya patokannya kalau di Jawa ini papat kelima pancer. Ibu, bapak kalau di kita ibu mertua, bapak mertua dan istri atau suami di sini. Papat kelima pancer diikatkan menjadi 3 jadi tritangtu tilu sepamuli dua sakarupa nu ijata kene tekad ucap lampah jiwa raga papakean buhun dari sadar kontrol sensitive power. 3 ini diikatkan karena waktu kita harus cepat. Jadi buana luhur, buana panca tengah, buana larang, tekad, ucap, lampah, jiwa, raga, papakaian, buhu, negara, sara, kontrol, sensitive power. Diikatkan menjadi 2. 2 itu dualitas. Nah dualitas diikatkan. Dualitas itu hubungan kita. Kenapa manusia diturunkan ke bumi? Karena untuk memahami dualitas ini. Diikatkan. Ada hitam, ada putih, ada perempuan, ada laki-laki, ada anak. Ada
kaya ada miskin, ada tinggi ada rendah, ini disatukan dalam satu ini ikatan ini. Maka kemudian lingkar budaya inilah yang kemudian menjaga pemikiran kita. Nah, konsep bermain itu muncul ketika next di paparannya ketika di sini melahirkan imajinasi dan kemudian punten sebelumnya imajinasi baru kemudian ke kreativitas. Nah, mainan sebagai bahan olah pembentukan imajinasi menjadi bentuk-bentuk kreativitas. Nah, itulah yang melahirkan tindakan yang namanya permainan, mencoba, merangkul, berlari ini dan sebagainya, menangkap, mencubit dengan injit-injit semut dan yang lainnya. Maka kemudian muncullah kebudayaan. Ini yang menjadi teori dari Huizinga, homo dan makhluk bermain gitu. Next. Nah, kemudian mainan diawali dari ditemukan seperti alam, batu, tongkat, kemudian tembikar ini mainan-mainan awal lah, kemudian hubungan bahwa dia interaksi dengan alam, dia dibentuk dirinya bahwa kepekaan terhadap alam, kemudian nilai, karakter itu dibentuk oleh alam itu sendiri melalui permainan. Next, punten. Di Mesir bahkan sudah sangat maju sekali dengan ada board game dan sebagainya. Di Yunani juga menggambarkan mengorbankan mainannya sebagai menuju unsur kedewasaan. Sama seperti di kita seperti layang-layang juga dulu kan layang-layang ya bagian dari proses tumbuh berkembangnya manusia kita gitu. Saya menemukan di kerajaan di Padang sana bagaimana menggunakan layang-layang sebagai mendidik para calon raja. Jadi layang-layang diterbangkan, kemudian dia akan bagaimana dia mengikuti angin. Kalau dia tarik terus angin, maka kemudian akan memayung, kemudian akan jatuh, anginnya lepas dan sebagainya. Maka kesabaran dia dalam itu untuk menguji seorang calon raja. Termasuk layang-layang yang di Maros juga dulu tidak hanya bagian dari permainan, tapi dia mengantarkan ruh orang yang meninggal melalui layang-layang tersebut. Dan beberapa kebudayaan setempat lainnya layang-layang itu karena dia dari daun kagati yang tidak basah, kalau kena air dia terbangkan, bisa jadi alat memancing ke laut tanpa harus melemparkan jauh, tapi diterbangkan kemudian menjadi alat untuk memenuhi kehidupannya. Itu mula-mula dari permainan. Next, Moon. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita berkomitmen. Jadi ada 3. Pertama data, kemudian space, ada material. Jadi data, kenapa begitu penting data bagi kami? Karena dari basis data itulah kami bisa melakukan banyak hal. Maka kemudian saya menggali data-data mainan. Pertama dari seluruh teman-teman di seluruh Indonesia gitu, kemudian mencari berapa data-data permainan yang ada. Data-data dari Kemendikbud yang sempat dikumpulkan tahun 90-91 itu menjadi bagian dari pendataan kami juga. Kemudian buku-bukunya Belanda, di Belanda juga ada sekitar hampir 250 jenis permainan. Itu saya dapatkan di Belanda itu karena Belanda pada waktu 1910 itu bikin buku namanya Kinderspel in Nederland Indies. Jadi mainan-mainan tradisional di Nederland Indies. Itu 250 jenis. Sangat detail dengan lagu, foto dan sebagainya, sehingga saya semakin penasaran kenapa begitu penting mainan tradisional pada waktu itu, padahal foto sendiri kan waktu itu mungkin sangat mahal sekali ya, sekali foto itu bisa mungkin harganya sangat mahal. Nah, itu data sangat penting bagi kami. Kemudian wilayah, kami membuat komunitas Hong, tadi mungkin disebutkan di CV. Komunitas Hong itu dari permainan, karena saya orang Sunda, kalau permainan umpet kalau ketemu dia mengatakan Hong gitu. Nah, kemudian saya cari Hong itu apa. Ternyata ada di dalam sebuah naskah, yaitu bagaimana raja-raja dulu untuk bertemu dengan Tuhannya dengan mengatakan Hong. Hong itu pertemuan kita dengan Tuhan. Jadi ketika petak umpet itu sebenarnya, petak umpet itu ibarat manusia turun ke dunia, kemudian mereka bersembunyi di pakaiannya masing-masing. Ada yang jadi jadi camat, ada yang jadi bupati, tentara dan sebagainya, ada yang jadi guru, dosen dan sebagainya. Maka kemudian Tuhan akan mengatakan Hong untuk bertemu dengannya. Nah, siapa yang dikatakan Hong pertama kali itu adalah yang dikehendaki. Tidak harus sembunyi, tidak harus sembunyinya kuat. Kadang-kadang kita nggak tahu orang yang sembunyi menggulungkan diri dengan tikar, malah
ketemu segera dibanding yang memang hanya di balik pintu atau di balik pagar saja gitu. Kita nggak tahu siapa yang duluan, yang dikatakan oleh Tuhan mengatakan Hong. Maka kemudian saya membuat sebuah komunitas namanya komunitas Hong, dari permainan Hong atau petak umpet. Itu komunitas yang kenali lagi nilai-nilai di balik permainan tradisional sebagai media kita untuk baik dan lancar ketika bertemu dengan Tuhan nanti. Jadi komunitas itulah yang kemudian menggali dan kemudian saya sebar ke beberapa daerah di Indonesia. Itu wilayah yang kemudian menjadi wilayah kita bermain. Kemudian material itu karena Bapak Ibu semua bayangkan kalau kita mau bermain daun kelapa aja, janur. Janur itu kan punya kesejarahan yang sangat luar biasa ya di Indonesia itu, dari mulai bagaimana janur berperan dalam semua tahapan kehidupan manusia gitu kan. Janur aja akan sulit, maka kemudian banyak pengembangan material yang kemudian saya buat. Bagaimana menanam kembali tanaman-tanaman yang sudah hilang sebagai basis dari permainan kita. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya permainan dari bunga sepatu itu, daun sepatu. Kita dulu bikin minyak-minyakan, terus ininya bisa bikin golek-golekan. Sekarang sudah mulai hilang dan sebagainya. Itu media yang kita terapkan lagi agar anak-anak juga mengenal bagaimana raba-rasa yang dilakukan oleh leluhur kita. Next. Ini ada gambar itu waktu di Tempo edisi khusus orang-orang biasa, jadi menggalakkan permainan. Ini karena saya orang seni rupa, jadi mengumpulkan 2.600 permainan tradisional itu berupa gambar Bapak Ibu semua. Karena gambar itu apa yang ingin kita tampilkan bisa. Kalau foto kan kadang-kadang foto gini, aduh ini kok nggak nyampe informasinya. Kalau gambar keinginan kita. Jadi banyak yang digambar, bahkan seluruh penelitian saya yang S3 itu juga karena di Baduy tidak boleh dipoto, semuanya digambar. Jadi udah kegiatan gambar, maka hasil penelitian saya hampir gambar semua. Otentifikasinya dengan cap jempol dari ketua adat Baduy, biar itu bahwa otentik tidaknya berdasarkan penelitian itu gitu. Next, punten. Nah, ini saya ngumpulin hampir 300 foto permainan tradisional dan video yang ada di Belanda. Jadi di Belanda itu banyak sekali Bapak Ibu sumber-sumber data anak-anak ketika bermain. Bagaimana mereka sekolah melalui permainan, melakukan permainan itu saya terus lakukan itu. Saya lihat, oh ternyata mereka berbasis itu. Contohnya ini 1898 ini yang tengah. Itu egrang sudah dimainkan gitu. Kemudian ada balap karung itu 1910, 1905, 1910 udah dimainkan. Mungkin banyak karung kiriman untuk mungkin rempah-rempah dan kemudian jadi mainan dan yang lainnya. Kemudian ini ada mainan dari sedot pelepah padi juga, itu sudah mulai berlaku di tahun 1856 sudah ada, tarik tamang sudah ada dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya permainan-permainan yang termasuk video-videonya Bapak Ibu semua. Next, punten. Nah, kemudian saya ingin mengecek berapa jumlah permainan yang masih ada di Indonesia. Ternyata hampir 3.500 masih ada gitu di zaman sekarang. Waktu itu saya pakai cara yang berbeda karena saya berbekal uang waktu itu 50 juta untuk berkeliling Indonesia untuk mendata permainan tradisional Indonesia. Karena saya 50 juta itu sampai ke Papua, sampai itu udah habis sendiri pada 2 hari. Dan akhirnya saya berpikir gimana caranya. Udahlah, saya bikin waktu itu bikin lomba foto dan deskripsi permainan tradisional berhadiah 50 juta. Dan akhirnya ribuan orang mengirimkan data foto itu dari daerahnya, foto beserta deskripsinya. Kemudian dari jurinya nanti serahkan ke ahli foto, tapi saya mendapatkan data 3.500 lebih data foto dan mainan tradisional yang masih ada sekarang. Akhirnya dengan 50 juta saya bisa mengumpulkan data permainan tradisional Indonesia. Karena saya berpikir gitu, kalau saya ke Papua 50 juta baru pulang dari sana habis masih habis, belum sempat keliling juga masih habis. Ya udahlah, saya dengan cara ini akhirnya terbukti ada 3.500 yang masih dimainkan sampai sekarang. Artinya masih banyak Bapak, ada peluang yang ada semangat bagi saya. Oh ternyata masih banyak anak-anak memainkan itu. Dan saya dapat gambar picture yang bagus, kemudian detail deskripsi yang bagus, dan kemudian di
mana itu lokasinya, sampai narasumbernya. Narasumbernya siapa? Saya bisa kontak. Jadi ada hampir 3.500 narasumber sejumlah foto itu. Sejumlah foto yang kita dapatkan dari data-data permainan tradisional yang ada. Saya presentasi kedua terakhir itu, saya mempresentasikan 2.600 permainan tradisional. Mereka semua berdiri dan berdiri dan bertepuk tangan. Karena apa? Tidak ada satupun negara yang mempresentasikan 2.600 permainan. Nah, kebahagiaan saya itu kemudian tertunduk lusuh ketika ditanya begini sama seorang sensei dari Jepang, mengatakan bahwa Mr. Jaini, berarti kalau ada 2.600, berapa jumlah museum mainan tradisional di Indonesia? Nah, saya tertunduk lusuh karena kita belum punya museum kan. Belum punya museum. Kita dengan 600 kita punya 3 di ini. Karena museum itu penting bagi transmisi nilai-nilainya katanya. Ya kata saya nanti kalau sensei ke Indonesia nanti akan berdiri satu museum, kata saya gitu. Jadi saya menjanjikan itu, akhirnya saya mendirikan satu museum di Bandung ini, meskipun ukurannya lebih besar ruangan ini daripada museum saya. Museum saya 4 kali 6 meter, pakai bangunan dari Solo, kemudian saya tampung semua 2.600 permainan, video dan sebagainya ada di sana. Yang main ini, ketika saya bertanya kira-kira menanamkan nilai Pancasila, kan Pancasila itu sebenarnya bukan UFO yang alien yang kemudian muncul dan kemudian diterima anak-anak, tapi udah ada dalam tanah tumbuh ini. Hanya kita perlu mungkin salah satu strategi untuk menggali mereka, tek gitu dapatkan itunya, nilai-nilainya. Maka kemudian saya bikin Pancamain 5 mainan yang mengenalkan nilai-nilai Pancasila melalui media permainan tradisional. Saya buat dari gasing, misalnya gasing. Mereka beradu gasing, tetapi gasing itu jadi milik Lego, jadi bisa digabung-gabungkan untuk membangun sesuatu. Nah, kesadaran itu yang dibangun, arti perbedaan, kebersamaan dan yang lainnya gitu. Kemudian mereka bahwa oke, kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda semuanya, tetapi untuk menyatukan sesuatu dan membangun sesuatu, dia harus bersatu dalam rangkaian keberbedaan itu. Itu melalui gasing. Kemudian ada papancakan yang kita menyusun kata Indonesia dan Pancasila yang memang dia harus kerjasama musyawarah. Jadi dia tergatanya musyawarah. Di sana hurufnya apa? Ini sini gini loh, ini gini. Oh gitu. Oke, saya gini ya, berarti A di sana M ya, dan sebagainya. Itu butuh musyawarah, berdiskusi untuk menanamkan nilai Pancasila. Dan harapannya melalui permainan ini, anak-anak mungkin tidak hanya secara verbal saja diajarkan tentang nilai Pancasila, tapi mereka benar-benar melakukan nilai-nilai itu, butir-butir itu dilakukan oleh mereka dan kemudian menjadi habit dan menjadi generasi yang Pancasila. Kemudian kami proaktif menyebarkan ini semua, dan memang undangan terakhir beberapa waktu kemarin saya ke Australia itu, di Adelaide itu kita mengajarkan hampir 2.000 anak SD mengajarkan permainan sarung. Saya bertanya ke orang dinas di sana gitu, kenapa mesti permainan Indonesia? Saya mengajarkan 2.000 anak itu, saya 10 hari. Satu hari itu pagi 200 anak, siang 200 anak. Jadi hampir 100 anak. Jadi 200 anak per hari dijumlahkan di 2.000 itu permainan sarung. Saya tanya kenapa harus permainan dari Indonesia untuk menanamkan nilai ini? Karena agak kedekatan gitu, ada kedekatan konsepsi. Kenapa tidak mengambil permainan aborigin? Saya sudah nyiapin juga permainan aborigin. Permainan aborigin lebih kepada pertahanan tubuhnya mengenai pondasi dasar pertama. Jadi kebutuhan hidupnya dulu, kebutuhan makan, berburu dan sebagainya. Sementara Indonesia levelingnya udah agak tinggi gitu, leveling permainannya udah agak tinggi. Jadi sudah up sampai bukan hanya permainan itu bukan hanya untuk berburu makan saja, tapi mulai pada tahapan-tahapan penanaman nilai, kedekatan dia dengan alam, lingkungan dan sebagainya. Maka kemudian mengambil mainan itu di Adelaide dan Melbourne pada waktu itu sampai sekarang masih berlaku, masih dimainkan. Sarungnya kita kirim terus-menerus. Jadi saya ekspor terus sarung ke mereka untuk bermain di sana. 2.000 anak, kemudian ada sekitar 40 sekolah yang tidak dapat, dan kemudian akhirnya kita ajarkan tentang permainan sarung tersebut gitu. Ini kunjungan ke komunitas Song di sana, Bapak Ibu semua, wisata berbasis permainan tradisional. Karena saya tidak punya sekolah, saya hanya bisa mengajarkan ke sekolah-sekolah sebagai bahan media ajar bagi guru-guru. Maka kemudian saya
buka sebuah tempat namanya wisata berbasis permainan tradisional. Social entrepreneur dibangun oleh masyarakat setempat, bahkan yang di Subang itu dikelola oleh RW-RW setempat di desa-desa beberapa tempat. Maka kemudian saya ingin menyebarkan hal ini ke seluruh Indonesia agar setiap RW punya tempat bermain masing-masing. Maka kemudian bergeraklah sampai sekarang. Kemarin di Medan ada namanya Pangkotrad, pangkalan olahraga tradisional untuk 200 desa, dilakukan oleh sesama komite permainan tradisional dan kemudian berlaku di sana gitu. Nah ini yang di Kampung Bolang, ini di desa-desa gitu, di desa-desa. Ini juga alhamdulillah Bapak Ibu semua udah menyebar karena sekarang kami terkumpul dalam sebuah komite namanya Komite Permainan Rakyat Olahraga Tradisional. Jadi pertama saya mengumpulkan 700 orang penyuka permainan tradisional, dibentuklah sebuah komite dan akhirnya sekarang sudah di 34 provinsi sama 200 lebih kabupaten kota. Ada komite permainan tradisional. Jadi kalau Bapak Ibu bergerak menggerakkan permainan tradisional atau sekolah sehat, kami kemarin menggerakkan sekolah sehat dengan berbagai komite ininya. Gerakan dari pusat langsung gerakan-gerakan sekolah sehat untuk menuju sekolah-sekolah gitu. Maka kemudian kami keliling dengan gerakan-gerakan sekolah sehat untuk anak-anak lebih mudah. Datanya kami kumpulkan bersama, kita sebar melalui jejaring, akhirnya kita bisa mendidik anak-anak ini menjadi para pemimpin seperti apa yang dilakukan di Belanda sekarang ini gitu. Nah sekarang kita beralih pada nilai apa yang menjadi bagian dari permainan tradisional. Value, next. Nah ada 3, ada 1 narasi. Narasi itu tentu ada value dan kemudian ada tangible, ada intangible. Kemudian ada experience. Experience itu kenapa saya mengajak Bapak Ibu harus bermain? Karena sentuhan itu sangat penting, bersentuh itu penting. Jadi permainan tradisional itu intinya adalah bersentuhan. Jadi bersentuhan dengan batu, bersentuhan dengan angin, bersentuhan. Misal dulu masih ingat Bapak-bapak mungkin kalau main layangan, dijilat tangannya kemudian dicari gini. Untuk mencari angin saja kan gini. Jilat kemudian mana yang paling dingin? Oh ini anginnya. Kalau sekarang kan anak-anak nggak tahu tuh arah angin gitu. Ada sentuhan. Kita bersentuhan misalkan pakai permainan salam sabrang, bersentuhan dengan batu, sorodot gaplok misalkan, ada sentuhan dengan batunya gitu, engkle yang gini atau sondah manda, ada sentuhan itu paling penting dalam permainan. Kemudian sustainability itu keberlangsungan. Ya tentu saya akan menggunakan pola nilai budaya berdasarkan OPK, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan yang saya lakukan. Next, punten. Nah ini narasi. Di narasi itu kenapa? Misalkan kata bermain aja. Kenapa saya membaca surat-surat era Kartini kurang lebih berapa banyak yang mengucapkan kata bermain gitu. Karena saya penasaran. Tiap era Kartini mengatakan bermain itu selalu menyandingkan dia dengan budi pekerti gitu. Budi pekerti. Jadi dia belajar untuk menggali kemampuan akalnya gitu. Dan kemudian dia memperbaiki tingkah lakunya dengan bermain. Jadi bermain itu menjadi bagian dari permainan tradisional itu bagian memperbaiki tingkah lakunya, nilai, value, karakter itu dilakukan dengan bermain. Itu ada 30 kata bermain dalam surat era Kartini. Dia tiap surat, jadi saya di kumpulan suratnya habis terlebih terang saya hitung kata bermain itu hampir 30 dia terus mengatakan itu untuk memperbaiki tingkah lakunya. Ini berkaitan dengan nilai tadi, berkaitan dengan cerita yang diwujudkan. Begitu wujud yang diceritakan, ini permainan itu berubah jadi nilai. Misalkan Bapak Ibu semua, ini permainan, Bapak Ibu pernah bermain surser nggak Pak? Yang ini, yang geser, ini pukul. Kemudian kan gini, nah kita bermain surser, kita bermain. Halo Kang Umam. Ya, ini ada sekjen dari Komite Permainan Rakyat Olahraga Tradisional, Kang Umam. Ya, nah. Coba kita bermain surser Bapak Ibu semua. Bapak Ibu duduk aja di situ. Kita bermain surser. Jadi surser itu ini digerakkan Bapak Ibu, gerakan tangan kiri ini gerak gitu. Kemudian dia berpindah, ini gerak, ini pukul. Nah, pertama saya berpikir ini hanya permainan orang tua, kan orang tuanya di belakang. Orangnya di sini. Saya pertama berpikir ya hanya untuk iseng-isengan saya, ternyata enggak. Ternyata dengan permainan ini menghubungkan antara otak kiri otak kanan. Otak kiri otak kanan kita dihubungkan dengan yang namanya corpus callosum. Semakin banyak loncatan otak kiri otak kanan melalui corpus callosum semakin membesar buat anak kita. Maka kemudian cara berpikir anak kita melalui logika dan berpikir kreativitas akan muncul melalui ruang-ruang yang namanya jembatan corpus callosum ini. Nah, leluhur kita mewujudkan dengan bentuk ini gitu. Surser, serangan,
nging asak-asak disuruh pakai lagu bahasa Sunda. Menang lahan ganti. Kesoraut gagang cukur ganti. Bu. Jadi apa namanya? Ini pukul, ini geser gitu. Nah, Bapak Ibu bayangkan kita usia segini. Usia segini kita bisa mengecek antara koordinasi otak kanan otak kiri kita kan. Ya, karena kita habit gini, akhirnya ketika mukul juga jadi gini juga. Nah, gini juga. Itu kebiasaannya. Itu loncatan otak kiri. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau kecerdasan ini, pola-pola kecerdasan itu diajarkan sejak kecil untuk anak-anak. Berapa luas korpus kolosum yang dia dapatkan dan kemudian bagaimana mereka bisa berpikir TikTok antara pemikiran logika dengan berpikir kreativitas kita. Kemudian bagaimana melanggengkan sesuatu menjadi long term atau ingatan panjang di dalam otak kanan kita. Bapak Ibu semua tanpa sosialisasi tiba-tiba muncul HP yang muncul ke anak-anak begitu bebasnya gitu ke kita tanpa ada pendidikan edukasi tentang HP, semua tersebar. Itulah anak-anak kita dan kemudian mengurangi rasa bermain mereka. Sama dengan ketika munculnya plastik di Indonesia. Dulu waktu munculnya plastik kan tanpa ada sosialisasi. Jadi dulu membuang sampah ya karena bungkusnya dari daun pisang, kemudian daun kelapa ya dibuang ke sini kemudian busuk ya aman-aman saja. Ke sungai juga membusuk ya aman-aman saja. Ya sekarang kebiasaan itu tetap aja membuang sampah ke sungai. Padahal isinya plastik karena tidak ada edukasi plastik. Bahwa plastik itu tidak bisa terurai berapa lama ini dan sebagainya. Termasuk yang HP kita sekarang ini juga. HP kita sekarang tuh muncul tanpa ada edukasi lagi anak-anak kita ini. Jadi edukasinya itu ketika muncul aja udah ada dampak-dampaknya baru diedukasi ke mereka. Itu bayangkan itu. Maka kemudian kita bisa manfaatkan melalui wisata berbasis permainan tradisional ini. Alhamdulillah anak-anak menyimpan HP-nya masing-masing. Karena tidak ada kesempatan. Karena ada kesenangan yang lebih yang dia dapatkan. Mengaktifasi seluruh bagian dari penunggang kuda dengan kudanya. Permainan tradisional itu kan aktivasi itu. Salam sabrang. Salam sabrang itu bagaimana? Pola salam sabrang itu bagaimana interaksi otak kiri otak kanan diberlakukan dengan tugas-tugas. Misalnya gini, salam sabrang satu, punten Win, ini. Salam sabrang satu coba, nanti Kang Umam bantu. Salam sabrang satu ini kan sebenarnya, coba, 1, 2, 3, plok. Nah ini salam sabrang satu Bapak Ibu semua. Ya, ampar-ampar pisang. Nah, salam sabrang itu bersalaman dengan yang di seberang kita. Nah, nih gini kan, nah ini kan tanpa melihat pun kita bisa. Misal Cep dan Winda tidak melihat, masih bisa gitu. Tapi pola yang kedua itu butuh mulai kita memberikan interaksi kepada teman kita. Tahapan 2. Nih pola 2 ya. Nah, ini mulai perhatikan. Pola 3 nanti membagi peran. Oke, kita lakukan aja bersama Bapak Ibu biar Bapak Ibu paham. Masak sebiji di hurung bari-bari. Nah, satu. Salam sabrang satu dulu. Salam sabrang satu yang gini ya. Siap. Salam sabrang satu. Siap. Salaman. Salam sabrang satu. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak sebiji di hurung bari. Karena masuk gelombang alfa itu gelombang yang menyenangkan. Nah, semua bisa teraih gelombang alfa itu pada saat permainan, terutama permainan tradisional yang tadi. Maka ketika gelombang alfa masuk dan kita masuk ke alas sana dan kita masukin seluruh pemahaman, keilmuan dan sebagainya, maka kemudian pola-pola ini dilakukan pada saat mungkin pada wali kita waktu menyebarkan nilai-nilai Islam itu dengan pola-pola permainan. Itu mudah dihafal, mudah diingat, menyenangkan dan sebagainya. Maka kemudian ada masuk dalam gelombang, masuk dalam long term ingatan panjang di otak kanan kita. Nah, permainan itu hampir semuanya begitu Bapak Ibu semua. Semua ada fungsi dan nilainya. Congklak itu saya pertama berpikir bahwa itu permainan Indonesia. Ternyata saya hampir mengumpulkan congklak itu ada 300 jenis. Melebihi jumlah negara di dunia ini gitu. Jadi congklak itu 300 jenis. Misalkan di Afrika namanya owasemo, di India namanya palamguzi, di Arab namanya mangkola, kemudian di Eropa namanya mangkala, kemudian di Malaysia namanya congkak, di kita ada congkak, ada tumlamban, makautan itu namanya dakon di kita, macam-macam bentuknya namanya. Nah, congklak itu ternyata begitu saya pelajari, pertama yang saya temukan waktu di Afrika namanya owasemo. Owasemo itu 15-19 jumlahnya 30. Karena patokan mereka selalu bulan. Jadi
bulan yang waktu gelap 15, waktu terang 15 jadi 30. Patokannya 1 bulan hitungannya. Kalau di kita jumlahnya 7 umumnya. Meskipun ada jumlah pasar 5 sama 9. Ada 5 9 tapi umumnya 7. 7 ini mengakomodir jumlah hari di kita. Maka patokan bekerja, patokan putaran kita patokannya pada minggu. Tetapi bayaran kita, gaji kita pada bulan. Ya kan? Patokan bulan. Padahal pembelajaran di congklak itu harusnya 7 lagi. Nah kemudian di Belaku itu pada tukang yang tembok, semua itu masih 7 kan sampai sekarang. Harian 7, mereka lebih mencukupi daripada kita. Kadang-kadang kita sebulan 2 minggu udah nggak ada kadang-kadang. Bisa kasbon, bisa apa, karena patokannya minggu. Ini pelajaran dari congklak. Congklak itu Bapak Ibu semua ini 7 itu kalau kita berusaha di hari Senin. Senin ini dapat 1, dapat 1 Rabu Senin. Masuk ke Selasa 1, Rebo 1, Kemis 1, Sabtu 1, Minggu 1. Sisanya masukin ke apa yang lumbung kita ini namanya apa? Semuanya atau 1? Semuanya atau 1? 1 Bapak Ibu semua. 1. Jadi diajarkan per minggu itu nyimpen di tabungan itu 1. Sisanya dikemanakan? Berbagi. 1 punya tetangga, 1 punya saudara kita, punya orang tua dan sebagainya. Jangan sampai 7 hari punya orang itu ada kosong. Kalau ada kosong dia pasti nembak ke kita. Bayangkan tetangga, saudara kita ada yang kelaparan, yang diambil pertama nembak dulu. Pasti yang deket dulu. Makanya jangan dibiarkan. Ketika kita dapat lumbung punya orang, kita tidak pernah mengisinya. Karena apa yang kita berikan bukan sesuatu yang bisa disimpan oleh dia, tapi yang bermanfaat untuk diputarkan oleh dia. Ini yang paling depan kita, oke posisinya gini. Yang paling depan kita dilipatkan ke samping. Kemudian dibuat segitiga. Ya, ini yang paling depan ke kita, ini biarkan keluar. Yang paling depan ke kita lipat ke samping, oke? Ya. Nah, kemudian diikuti oleh yang belakang, kemudian tapi ke depan dia, bukan ke ini. Kalau ini ke belakang, dia dilipat gini ke samping ke belakang, ya. Dia digini ke samping ke belakang. Yang ini ikut tapi melalui ke depan. Nah, oke, ini kuncian pertama gitu. Oke, Bapak Ibu semua, cukup. Terima kasih. Mohon maaf saya kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Yang terbaik itu dari saya, ada dari Tuhan, dan kemudian yang terbaik itu hanya kesalahan saya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.